ini kita akan membahas tentang pupuk dan pemupukan. Nah, sebelumnya teman-teman kita tahu nggak apa itu pupuk? Pupuk itu merupakan suatu material yang ditambahkan ke dalam media tanam maupun ke tanaman itu sendiri untuk mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga dapat meningkatkan hasil produksi tanaman. Nah, berdasarkan bahan penyusunnya, pupuk dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik sendiri merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kotoran ternak maupun sampah-sampah dedaunan. Sedangkan pupuk anorganik atau pupuk kimia merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan cara mengolah sumber daya alam maupun bahan-bahan mineral sehingga didapatkan unsur hara yang sesuai bagi tanaman. Kemarin saya sempat mengunjungi toko pertanian di daerah saya dan saya menemukan beberapa pupuk kimia yang biasanya dibeli oleh para petani. Di antaranya yaitu pupuk SP36, pupuk KCL, pupuk urea, dan pupuk starter NPK. Spesifikasi pupuk urea sendiri yaitu kadar air maksimal 0,50%, kadar gula maksimal 1%, kadar nitrogen minimal 46%, dan bentuknya itu butiran, tidak berdebu seperti kristal ya, berwarna putih untuk yang bersubsidi dan berwarna putih untuk urea yang bersubsidi. Sifat dari pupuk urea sendiri yaitu higroskopis, mudah larut dalam air. Untuk manfaat dari pupuk urea sendiri yaitu membuat tanaman menjadi lebih hijau dan segar, mempercepat pertumbuhan, serta menambah kandungan protein dari hasil panen. Untuk selanjutnya yaitu pupuk KCL. Pupuk KCL sendiri memiliki spesifikasi kadar K2O-nya itu 60%, warnanya ada yang merah, ada yang putih ya, bisa dilihat. Lalu berbentuknya kristal, jadi seperti pupuk urea, dan sifatnya itu larut ke dalam air. Keunggulan dari pupuk KCL sendiri itu membuat tanaman lebih tegak dan kokoh, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama, penyakit, dan kekeringan, meningkatkan pembentukan gula dan pati, serta meningkatkan ketahanan hasil panen selama pengangkutan dan penyimpanan. Selanjutnya yaitu pupuk NPK 16 Golden Max. Jadi pupuk NPK yang ini merupakan pupuk starter atau pupuk yang digunakan di awal masa pertumbuhan tanaman. Pupuk ini merupakan pupuk majemuk atau pupuk campuran yang terdiri dari nitrogen, fosfat, dan kalium. Pupuk NPK ini bebas dari klorin. Keunggulan dari pupuk NPK starter ini yaitu mudah larut dalam air, serta dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan perkembangan. Buah menjadi lebih berat, besar, cerah, dan rasanya lebih manis sehingga meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen terutama untuk tanaman buah. Nah, yang terakhir ada pupuk SP36. Pupuk SP36 sendiri memiliki spesifikasi kadar P2O5 totalnya itu minimal 36%, sedangkan kadar P2O5 yang larut asam sitrat minimal 34%, dan kadar P2O5 yang larut dalam air minimal 30%, dan kadar air maksimal dalam pupuk ini yaitu 5%. Bentuknya berbentuk butiran ya, berwarna abu-abu. Keunggulan dari pupuk SP36 sendiri itu mudah larut dalam air sebagai unsur hara fosfor bagi tanaman, memacu pertumbuhan akar dan sistem perakaran yang baik, memacu pertumbuhan bunga dan mempercepat masaknya buah, serta mempercepat hasil panen dan memperbesar presentasi terbentuknya bunga menjadi buah dan menambah daya tahan tanaman terhadap gangguan hama, penyakit, dan cekaman kekeringan. Nah, selain pupuk kimia, kemarin saya juga membeli beberapa pupuk organik. Nah, berdasarkan wujudnya, pupuk organik dapat dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair.
Pupuk organik dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa-sisa tanaman maupun kotoran hewan. Pupuk organik cair sendiri biasanya berwarna coklat kehitaman. Manfaat dari pupuk organik cair yaitu dapat memperbaiki struktur tanah, merevitalisasi produktivitas tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, serta meningkatkan water holding capacity pada tanah. Untuk pupuk organik, selanjutnya terdapat pupuk organik padat. Pupuk organik padat adalah bahan organik yang telah mengalami proses pengomposan sehingga tekstur dan warnanya telah berubah menjadi homogen. Bahan organik yang biasanya dibuat itu dapat berupa kotoran ternak, jerami padi, sisa-sisa dedaunan, maupun bahan organik lainnya. Manfaat dari pupuk organik padat atau biasa kita sebut kompos tidak jauh beda dari pupuk organik cair, yaitu dapat meningkatkan kesuburan tanah, membantu memperbaiki karakteristik dan struktur tanah, membantu meningkatkan aktivitas mikroba pada tanah, membantu meningkatkan daya serap air, dan membantu meningkatkan kualitas hasil panen. Untuk cara pemupukannya sendiri, apabila hendak menggunakan pupuk kimia, maka lebih baik jangan ditaruh langsung di bagian akar tanaman, tetapi beberapa senti dari tanaman. Ini karena pupuk kimia sifatnya keras, sehingga apabila ditaruh langsung maka akan membuat tanaman menjadi keracunan. Nah, caranya yaitu dengan membuat lubang di pinggiran tanaman, kemudian dimasukkan saja pupuknya ke dalam lubangnya. Untuk pemupukan organik yang pupuk organik padat itu biasanya dilakukan ketika hendak menanam. Jadi biasanya pupuk organik padat akan dicampur dengan media tanam dengan perbandingan 1:1, kemudian baru digunakan untuk media tanam. Sedangkan untuk pemupukan secara langsung itu dapat ditaruh di bagian bawah tanaman. Untuk pengaplikasian pupuk organik cair sendiri sangat mudah, yaitu cukup mencampurkan pupuk organik cair dengan air bersih sesuai dengan ketentuan yang terdapat di kemasan produk. Setelah itu tinggal diaplikasikan dengan cara menuangkan ke sekitar bagian tanaman. Sekian video pupuk dan pemupukan kali ini, semoga membantu.